Hai semuanya, welcome back to our YouTube channel Yos and Clara, and today Clara is here. So, dari kemarin tuh udah banyak banget yang nanya gue, Kak, susah nggak sih menikah sama WNA? Kak, ribet nggak sih persyaratannya? Kak, ini, Kak, itu, Kak, ini, Kak, itu. So, jangan takut, jangan khawatir, karena di video kali ini kita bakal bahas syarat dan cara untuk menikah dengan pasangan beda negara atau WNA, atau lebih tepatnya lagi, pasangan kita adalah orang Belanda. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, make sure kalian udah subscribe YouTube channel gue sama Yos. So, gue sama Yos makin semangat lagi buat konten. So, for your information, gue sama Yos nih, atau pasangan gue nih orang Belanda, WNA. Kita baru menikah tuh tanggal 4 Januari 2023 kemarin, setelah 2 tahun lebih di hubungan jarak jauh di LDR. Finally, kita sudah menikah sekarang, puji Tuhan banget. Dan hari ini gue bakal bahas persyaratan dan cara-cara dan dokumen apa aja sih yang kita perluin kalau kita mau menikah dengan WNA di Indonesia, lebih tepatnya WNA Belanda. Jadi sekarang kita mau bahas dulu dokumen-dokumen apa aja yang kita perluin sebagai WNI, warga negara Indonesia. Yang pertama itu adalah fotokopi KTP, fotokopi akta lahir, dan fotokopi kartu keluarga. Terus yang kedua itu adalah formulir N1, N2, N4 dari kelurahan dan kecamatan gitu. Gue lupa dari kelurahan apa kecamatan atau dua-duanya tuh gue lupa. Yang pasti tuh N1, N2, N3. N1, N2, N4. Dan kalau kalian misalnya muslim, itu siapin N3 juga dan harus ditandatangani kedua calon mempelai atau orang tuanya gitu. Gue lupa, gue nggak tahu ya kalau untuk masalah N3. Cuma kalau untuk N1, N2, N4 itu wajib banget kudu. Terus yang ketiga itu adalah data calon orang tua mempelai. Jadi gue bukan cuma menyertakan data orang tua gue doang, tapi disertakan juga datanya orang tua Yos. Kalau misalnya orang tua gue tuh siapinnya KTP 2 nih, KTP mami sama KTP papi, dan kalau Yos sertainnya tuh paspor. So, jadi paspor mama sama paspor papa. Yang keempat itu ada data 2 orang saksi. Itu terserah ya, mau lu pakai saudara atau lu mau bayar orang buat jadi saksi pernikahan lu. Kalau kemarin sih gue tuh II sama emak gue. Gitu, teman-teman, harus mereka tuh bakal hadir nanti di persidangan pernikahan kalian. Karena kemarin gue tuh masih belum 21 tahun. For information, gue sama Yus tuh nikah muda. Jadi gue menikah waktu gue umur 20 dan Yus tuh 22. Tapi sekarang gue udah umur 21 ya. Kemarin tuh waktu gue umur 20, gue tuh harus menikah dengan persetujuan orang tua. Jadi buat surat pernyataan gitu dari orang tua gue dan dari orang tua Yos. Walaupun Yos sudah umur 22 tahun, tapi dia akan menikahi gue yang masih di bawah umur 21. So, dia juga harus minta persetujuan dari orang tuanya. Terus dokumen selanjutnya itu ada prenup atau perjanjian pranikah. Itu tuh kemarin gue ditanyain. Gue nggak tahu sih. Ini katanya sih buat pemisahan harta. Jadi kalau misalnya lo udah punya harta sendiri dan suami lo udah punya harta sendiri, ya udah itu punya harta masing-masing, bukan yang digabungin, kecuali nanti setelah menikah. Terus kalau misalnya suami punya hutang gitu di Belanda, di negaranya, kita nggak bakal terlibat gitu karena harta kita tuh pisah kayak gitu. Itu kalau di capil gue tuh kemarin wajib ditanyain surat perjanjian pranikah. Terus yang terakhir itu yang dari kita adalah pas foto 2x3 4 lembar sama 4x6 4 lembar juga. Gue lupa sih, kemarin sih gue siapin background dua-duanya merah sama biru karena gue takut salah, jadi gue print aja dua-duanya gitu. Kalau tadi kita udah bahas dokumen-dokumen apa aja yang kita perluin sebagai warga negara Indonesia, sekarang kita bakal bahas dokumen-dokumen apa aja yang pasangan kita perlu siapkan sebagai warga negara asing atau warga negara Belanda. Jadi yang pertama itu ada CNI atau Certificate of No Impediment, atau surat keterangan single kayak SKBM, tapi mereka tuh lebih sah, lebih apa ya. Ini nih surat menyatakan bahwa dia single dan bahwasannya dia boleh menikah di Indonesia gitu. Bahwasannya tuh dia udah dapat izin dari negaranya untuk dia menikah di Indonesia. Dan ini sih salah satu yang syarat yang menurut gue paling ribet ya. Ini menurut gue gitu. Jadi untuk si pasangan kita untuk dapetin CNI ini, by the way kalau misalnya di Belanda itu sebutannya bukan CNI tapi VVH, Verklaring van Huwelijksbevoegdheid kayaknya. Gue lupa, nanti gue tulis aja deh pokoknya. Jadi itu VVH, kalau di Belanda itu panggilnya tuh VVH, itu sama menyatakan bahwa dia single dan menyatakan bahwasannya dia boleh menikah di Indonesia gitu. Itu persyaratan lumayan ribet. Yang pertama itu adalah akte lahir kita, terus surat keterangan domisili kita, sama surat keterangan belum menikah kita sebagai WNI. Dan ketiga-tiganya ini harus ditranslate dan dilegalisir. Harus ditranslate ke bahasa Inggris atau enggak bahasa Belanda. Terus habis itu kalau semuanya sudah ditranslate,
dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM, di Kementerian Luar Negeri, dan di Kedubes Belanda gitu, atau di Apostille namanya. Jadi karena kemarin akte gue itu dan nih juga teman-teman ya, kalian tuh harus kumpulin semua dokumen itu asli, yang asli termasuk akte lahir. Dan akte lahirnya tuh nggak boleh dilaminating karena mereka bakal scan-scan segala macam gitu, jadi nggak boleh dilaminating. Jadi kemarin karena akte gua tuh yang lama, yang satu bahasa, dan waktu itu gua udah punyanya dilaminating, jadi gua renew my birth certificate, jadi gua perbarui akte lahir gua. Jadi akte yang terbaru ini sekarang udah punya 2 bahasa, jadi ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Dan itu tuh gue kumpulin bener-bener akte yang aslinya, bukan yang fotokopi atau segala macam. Gue bener-bener kumpulin akte yang asli dan tidak boleh dilaminating. Karena aktenya udah ada bahasa Inggris, jadi waktu itu gue udah nggak usah translate lagi. Jadi yang gue translate itu cuma SKBM sama surat keterangan domisili dari lurah gitu teman-teman. Terus habis itu kalian kirim ke Belanda. Nah kalau kalian udah kirim ke Belanda, suruh pasangan kalian, pasangan kalian lah pokoknya, untuk bikin janji temu di gemeente atau wali kotanya di tempat mereka tinggal gitu. Jadi mereka bikin janji temu. Setelah itu kalau udah dapat janji temu, nah baru kita bisa mengajukan VVH atau Verklaring van Huwelijksbevoegdheid, atau ya gitulah pokoknya. Baru kita bisa mengajukan si VVH atau CNI ini ke wali kota mereka gitu. Dan waktu itu makan proses lumayan ya. Untuk translate dan legalisir sendiri tuh kira-kira pokoknya semua tuh seminggu udah jadi. Terus abis itu kan kira kirim ke Belanda. Waktu itu gue pakai waktu itu dokumen gue kirim pakai DHL. Sekitar gue abis buat kirim dokumen doang tuh 1 jutaan. Itu tapi 3 hari nyampe teman-teman. Jadi abis itu abis pasangan gue udah terima dokumen gue, dia bikin VVH. Kemarin kita tuh dapat VVH itu sekitar 2 mingguan gitu. Nah kalau misalnya kalian udah dapat VVH ini, jangan lupa dilegalisir. Waktu itu sih suruhnya dilegalisir di kedutaan besar atau IND di Den Haag, which is tuh 2 jam jauhnya dari tempat gue. Tapi kemarin entah ada perubahan atau bagaimana, kita tanya ke gemeente, kita harus legalisir di mana ini surat VVH kita. Ternyata gemeente bilang, oh cukup dilegalisir di pengadilan di Amsterdam. Jadi kalau di Amsterdam itu nggak terlalu jauh, cuma 45 menit naik kereta udah nyampe. Balik lagi, daripada takut salah, mendingan kalian tanya langsung ke gemeente kalian, ke gemeente pasangan kalian, ini baiknya dilegalisir di mana? Apakah harus di IND-nya di Den Haag atau ada cara lain untuk dilegalisir gitu. Yang pertama udah CNI, Certificate of No Impediment, atau si surat keterangan belum nikah dan izin menikah di Indonesia. Terus yang kedua adalah fotokopi pasportnya pasangan kita, fotokopi aja ya, jangan asli. Terus yang ketiga itu adalah fotokopi akte lahir. Sebenarnya nggak fotokopi juga it's okay, karena di Belanda tuh akte lahirnya mereka tuh pemerintah yang pegang. Jadi setiap mereka ke wali kota, mereka minta akte lahir, itu mereka dapat official papernya gitu. Dan itu it's okay, kita bisa gunain yang asli itu, karena pemerintah memang udah punya akte lahir kita tuh, pemerintah yang pegang gitu. Jadi sekalipun kita minta akte lahir dari pemerintah dia kasih, itu kita bisa kasih yang aslinya ke Kecapil gitu. Terus yang keempat ada BRP atau sebutan itu surat keterangan domisili ya, kalau kita kayak surat keterangan domisili. Itu juga mintanya di gemeente atau di wali kota. Tapi for your information, tetap ya, mau bikin apapun, pokoknya kalian harus bikin janji temu dulu sebelum kalian ke wali kotanya atau gemeente gitu. Nih nanti gue kasih tahu namanya tuh apa sebenarnya, BRP, basis registrasi personen, I think. Ntar gue kasih tahu contohnya di layar. Terus yang kelima adalah akte cerai kalau misalnya pasangan lo sudah pernah menikah, dan menyertakan surat bukti bahwa pasangannya sudah wafat kalau misalnya pasangan lo tuh sebelumnya udah punya istri tapi meninggal gitu. Terus yang keenam itu ada pas foto juga, sama kayak tadi kita pas foto 2x3 sama 4x6, itu 4 lembar. Karena gue kemarin gak tahu harus backgroundnya warna apa, jadi gue print aja biru sama merah gitu, jadi daripada nanti gue salah gitu kan. Kalau misalnya tadi kita udah bahas dokumen apa saja yang kita perlukan sebagai WNI dan dokumen apa saja yang pasangan kita perlukan sebagai WNA Belanda, sekarang juga kita punya salah satu syarat lagi untuk mengajukan pernikahan kita tuh di catatan sipil, itu adalah surat pernikahan dari gereja. Ini nggak boleh lupa. Jadi kita harus sudah menikah dulu di gereja atau pokoknya kita harus menikah dulu secara agama, baru kita bisa menikah secara hukum gitu teman-teman. Ya balik lagi, setiap persyaratan gereja tuh beda-beda. Kalau kemarin tuh gue butuhnya N1, N2, N4 sama surat baptis sama
keterangan orang tua kalau kita boleh menikah gitu-gitu, sama ikutin bimbingan kayak gitu teman-teman. Balik lagi, setiap gereja punya peraturan dan ketentuannya masing-masing gitu. Udah teman-teman, segitu aja persyaratan yang setidaknya gue ingat untuk sekarang. Dan nanti kalau misalnya gue lupa atau misalnya kalian ada yang kurang jelas, kalau mau nanya-nanya boleh banget langsung komen di bawah, atau kalian boleh DM Instagram gue VCASSOO, atau kalian boleh Instagramnya Yos and Clara, itu juga pasti gue bakal bales. Tanya aja apapun yang masih kalian belum tahu, boleh ditanya, gue pasti bantu, karena gue pernah ada di posisi dimana gue butuh bimbingan seseorang untuk gue menikah gitu, supaya gue tahu apa aja yang benar dan tidak benar gitu teman-teman. Dan gue juga berdoa untuk teman-teman yang lagi lihat sekarang, lagi lihat video ini, yang berencana untuk menikah. Aku berdoa semoga Tuhan lancarin pernikahan kalian, semua dokumennya lengkap, tidak ada masalah, bahkan sampai hari H itu Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan teman-teman jangan lupa berdoa, pokoknya berdoalah banyak-banyak gitu, karena pernikahan ini sekali seumur hidup, semoga. Karena kan kita nggak tahu ya, kita bisa lihat pasangan kita baik, tapi yang tahu pasangan kita baik 10 tahun, 20 tahun ke depan itu cuma Tuhan, cuma yang di atas. Jadi aku saranin kalian juga jangan lupa berdoa, itu adalah salah satu syarat mutlak untuk menikah. Semoga Tuhan lancarkan, semoga Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga pas suami, calon suami kalian bisa sampai ke Indonesia dengan selamat, tidak ada satu kendala apapun. Dan aku berdoa yang terbaik buat kalian semua yang ingin melangsungkan pernikahan. Semoga Tuhan berkati. Dan segitu aja dulu videonya kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share, supaya siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman kalian yang lain. And thank you guys for watching.